Nah, strategi penentuan harga pada event itu kalian bisa lihat pada gambar yang akan saya posting. Jadi pertama-tama yang harus dilakukan itu pada saat kita mau menentukan harga itu pada satu event itu adalah menentukan tujuan penetapan harga. Ya. Nah, baru setelah itu kita memilih metode penentuan harga dasarnya dulu. Apakah biaya tambah harga atau harga berdasarkan keseimbangan permintaan dan penawaran, atau apakah harganya itu ditetapkan hanya berdasarkan pada harga pasar. Nah, itu semuanya adalah pilihan metode penentuan harga pasar. Nah, setelah kita memilih metode penentuan harga pasar, berikutnya kita mendesain strategi yang cocok. Ya, jadi lain penentuan harga, lain juga strategi. Nah, kalau mendesain strategi yang cocok ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Ya. Nah, strategi yang pertama itu bisa harga digunakan sebagai simbol kualitas. Nah, apabila harga digunakan sebagai simbol kualitas, berarti di sini harganya itu cenderung untuk mahal. Nah, kemudian diskon untuk pasar target tertentu. Bisa juga strateginya seperti itu. Mungkin yang punya kartu tertentu mereka bisa mendapatkan diskon. Itu bisa seperti itu. Nah, kemudian menggunakan harga untuk menarik pasar baru. Nah, kalau masih berbicara tentang harga ya, penentuan harga pada event, ada beberapa isu-isu yang harus diperhatikan seputar harga. Contoh, mungkin akan ada pertanyaan, berapa harga yang harus kita kenakan nanti ini? Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, berarti akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang lain, ya. Besarnya harga yang akan dikenakan itu tentu harus menimbulkan pertanyaan, biaya-biaya apa nanti yang harus ditutupi? Karena setiap biaya itu nanti akan membentuk harga. Nah, kemudian kira-kira sesensitif apa konsumen terhadap harga? Ada beberapa konsumen ya, kalau umpamanya akan ada perbedaan harga ya, nah itu mungkin kalau harganya ada yang murah, ada yang mahal. Nah, kita lihat di situ. Kalau sensitif berarti dia lebih suka ke yang murah ya. Nah, kemudian kalau memang akan ada diskon, seberapa besar kan nanti diskonnya? Apakah nanti harganya perlu kita kenakan harga psikologis? Masih ingat harga psikologis? 15.990 itu harga psikologis. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang lain juga nanti, siapa nanti yang akan mengumpulkan uangnya? Apakah IO ataukah agen tiket? Di mana nanti pembayaran harus dilakukan? Apakah langsung kepada konsumen langsung bayar melalui internet kah? Melalui telepon kah dia booking? Apakah nanti di lokasi event ataukah menggunakan agen tiket? Kemudian kapan pembayaran dilakukan? Apakah pada saat event? Ingat ya, tidak semua tiket itu bisa dipesan, begitu kita pesan langsung kita bayar. Kadang-kadang ada tiket nanti di tempat atau di lokasi baru dibayar. Ya, jadi di sini kapan pembayaran itu dilakukan? Bisa pada saat event atau mungkin pada saat tiketnya itu diterima. Nah, kemudian pertanyaan lain yang muncul adalah bagaimana pembayaran dilakukan? Bisakah tunai? Haruskah tunai? Atau dengan menggunakan uang pas? Atau menggunakan kartu kredit? Nah, ini isu-isu yang harus diperhatikan seputar harga. Nah, jadi kegiatan promosi itu biasanya akan mengacu pada bauran promosi atau bauran komunikasi suatu event. Nah, bauran promosi atau bauran komunikasi pemasaran itu adalah total program komunikasi suatu perusahaan yang terdiri dari gabungan khusus seperti pemasangan iklan, kemudian penjualan personal, promosi penjualan, publikasi, pemasaran langsung yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan pemasangan iklan dan pemasaran.
Nah, adapun unsur-unsur bauran pemasaran, kita lihat dulu di sini pemasangan iklan. Apa itu pemasangan iklan? Kita review saja ya, karena saya yakin kalian sudah mempelajari unsur-unsur bauran promosi pada mata kuliah manajemen pemasaran. Jadi pemasangan iklan itu adalah semua bentuk terbayar dari presentasi non-personal dan promosi dari bisa ide, bisa barang, atau jasa melalui satu sponsor yang jelas. Nah, kalau penjualan personal itu adalah presentasi lisan dengan seorang atau lebih pembeli prospektif dengan tujuan untuk menciptakan penjualan. Kemudian selanjutnya promosi penjualan. Itu adalah berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong percobaan pembelian suatu barang atau jasa. Nah, adapun publisitas itu adalah semua bentuk kegiatan yang tidak dibayar secara langsung yang dikomunikasikan dengan target atau target pasar satu event. Nah, kemudian pemasaran langsung itu adalah penggunaan surat, telepon, kemudian faksimiles, email, atau internet untuk berkomunikasi secara langsung dengan atau meminta respon atau dialog dari pelanggan dan prospek tertentu. Nah, adapun peran dari bauran promosi atau bauran komunikasi itu ada beberapa ya perannya. Jadi yang pertama itu menciptakan atau meningkatkan kesadaran akan satu event. Jadi kita ingin supaya event kita itu diketahui oleh konsumen, ya. Nah, kemudian peran yang lain itu adalah menciptakan atau meningkatkan citra positif. Kemudian memposisikan event relatif sama dengan kompetisinya, ya. Nah, kemudian menginformasikan target pasar tentang rincian ataupun acara-acara yang nantinya akan ada di dalam satu event. Kemudian menghasilkan permintaan untuk event, artinya kita bisa mendatangkan pengunjung ya untuk event itu. Nah, kemudian bisa juga untuk mengingatkan target pasar mengenai rincian event. Nah, jadi keputusan dalam strategi bauran promosi itu harus fokus pada target pasar. Contohnya apabila target pasar event itu dalam jumlah besar atau mass ya. Nah, berarti yang harus kita gunakan di sini bauran promosi itu yang paling bagus adalah iklan televisi. Oke? Oke. Jadi sebelumnya tadi saya sudah jelaskan tentang apa itu bauran promosi atau pengertian dari bauran promosi. Saya juga sudah jelaskan apa saja unsur-unsur dari bauran promosi. Nah, berikut ini saya akan jelaskan tentang contoh dari bauran promosi dan media promosi yang biasanya bisa atau dapat digunakan pada metode promosi atau bauran promosi. Nah, jadi metode promosi yang pertama itu adalah iklan. Ya, kalian sudah tahu apa pengertian dari iklan sebelumnya. Nah, jadi untuk metode promosi pemasangan iklan, media promosi yang bisa dipilih itu ada banyak. Ada yang namanya above the line atau biasanya disingkat dengan ATL, dan ada juga yang namanya below the line atau biasanya disingkat dengan BTL. Nah, ATL itu adalah kegiatan pemasaran yang sebagian besar tidak ditargetkan dan memiliki jangkauan yang cukup luas dan bisa saya katakan di sini bersifat massal. Jadi biasanya ATL ini atau above the line ini itu dilakukan untuk membangun merek dan menginformasikan pelanggan tentang produk. Jadi biasanya
penekanan dari media promosi yang menggunakan above the line ini adalah ditekankan lebih kepada masalah awareness. Jadi untuk menginformasikan tentang satu produk, bisa produk baru ataupun produk hasil dari pengembangan. Nah, untuk konversi ataupun penjualan langsung, apabila menggunakan media promosi ATL, ini target utamanya itu bukan untuk mendapatkan penjualan langsung, ya. Nah, contoh dari media promosi apabila perusahaan itu menggunakan above the line, itu contohnya seperti umpamanya media cetak. Nah, biasanya kan kalau media cetak itu untuk iklan itu memang sudah ada space yang disediakan. Kemudian contoh yang lain itu adalah media elektronik, radio dan televisi. Nah, koran, kemudian radio dan televisi ini kan jangkauannya luas, ya, dan dia itu bersifat massal. Dengan menggunakan media promosi above the line, ini sebenarnya kita tidak mempunyai target, ya. Yang diinginkan di sini itu adalah memberikan informasi tentang satu produk ataupun jasa seluas mungkin kepada masyarakat ataupun calon konsumen potensial. Itu above the line. Nah, kemudian below the line atau BTL. Nah, BTL ini terdiri dari kegiatan periklanan yang bisa dikatakan sangat spesifik, mudah diingat dan sifatnya itu langsung fokus pada kelompok konsumen yang ditargetkan. Jadi ini berbeda dengan above the line. Kalau above the line itu tidak ada target konsumen, tetapi kalau untuk BTL atau below the line itu konsumennya itu sudah ditargetkan. Nah, biasanya BTL ini sering juga dikenal sebagai pemasaran langsung. Nah, strategi pemasaran BTL ini berbeda dengan ATL tadi, dia fokus kepada awareness, tetapi kalau BTL dia ini lebih berfokus pada penjualan langsung atau konversi dibandingkan dengan awareness ataupun membangun merek. Beberapa contoh dari media promosi BTL itu seperti umpamanya billboard. Nah, billboard ini kan bukan sifatnya tidak massal, ya, jangkauannya itu terbatas. Jadi contoh billboard ini biasanya perusahaan itu akan pasang di tempat-tempat tertentu. Karena apa? Mereka memang sudah mempunyai target, ya. Nah, kemudian spanduk itu juga contoh dari media promosi below the line. Kemudian giant banner, katalog, brosur ataupun pamflet, sponsor, umbul-umbul, car wrapping, baliho, neon box, POP atau point of purchase, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh media promosi yang bisa digunakan apabila metode promosinya itu adalah dengan menggunakan pemasangan iklan. Nah, kalau metode promosinya menggunakan penjualan pribadi, maka media promosi yang bisa digunakan itu adalah dengan melakukan promosi kepada calon sponsor. Ini kalau umpamanya event yang akan diselenggarakan itu kita menggunakan sponsor ataupun donatur. Jadi itu perlu melakukan memberikan penjelasan-penjelasan, ya, kepada pihak-pihak tersebut. Nah, kemudian saya lanjutkan dengan metode promosi penjualan. Nah, media promosi untuk metode yang ini atau metode promosi penjualan itu adalah bisa menggunakan diskon khusus ataupun entertainment atau hiburan, kemudian pameran dengan cara membuka stand dan lain sebagainya. Kemudian metode promosi yang lain itu adalah publisitas. Nah, publisitas ini bisa dilakukan, saya beri contoh di sini ada dua. Bisa dengan cara press release dan konferensi pers ataupun dengan cara membuka donasi. Jadi kalau umpamanya press release dan konferensi pers di sini, biasanya di sini pihak IO, ya, itu dia akan mengundang wartawan untuk menghadiri satu acara yang acara ini diselenggarakan tujuannya itu untuk memberikan informasi kepada wartawan.
yang kita harapkan nanti wartawan ini dapat menyebarluaskan informasi yang dia peroleh ini kepada masyarakat luas. Nah, kemudian kalau donasi, ini kita mengadakan satu event yang sebagian hasilnya itu akan disumbangkan ataupun sebagai dana sosial. Itu dengan cara publisitas. Dan metode promosi yang terakhir itu adalah pemasaran langsung. Nah, untuk media promosinya yang biasanya digunakan atau paling banyak digunakan itu adalah melalui email. Bisa juga melalui pesan teks atau SMS ya, ataupun menggunakan media sosial dan lain sebagainya. Nah, kemudian bauran pemasaran yang terakhir itu adalah place, ya. Nah, place untuk event itu bisa berarti lokasi, ya, atau bisa berarti venue. Nah, tetapi dalam event, place ini meliputi dua hal. Jadi yang pertama itu adalah lokasi di mana satu event itu akan diselenggarakan, jadi tempat penyelenggaraan event, bisa hotel, bisa umpamanya di sini outdoor ya, ada lapangan, bisa juga bisa di restoran, bisa di office space, ada banyak. Bisa indoor ataupun bisa outdoor. Nah, kemudian hal yang kedua ya yang kita bisa kategorikan masuk ke dalam place itu adalah lokasi di mana nanti konsumen itu bisa memperoleh tiket. Oke?